Soal nomor 11. Thomas Stamford Raffles adalah seorang yang kurang mempunyai karakter hebat, tetapi cukup bijaksana untuk lebih memilih reputasi dalam sejarah daripada penghasilan material sesaat. Ini merupakan pendapat dari Fleck. Pernyataan tersebut tercermin dalam tindakannya yang di Hindia Belanda, yaitu A. Mendirikan London Zoo dan Zoological Society of Manchester di B. Mempelopori berdirinya negara Malaysia dan Singapura sebagai wilayah koloni Inggris. C. Mengembangkan museum etnografi di Bandung dan juga mempelopori berdirinya Gedung Sate. D. Menemukan Candi Sujiwan yang berlokasi di sebelah utara Blitar. Dan E. Mengutus Cornelius untuk menyelidiki sebuah bukit yang ternyata Candi Borobudur. Mari kita bahas. Inggris itu berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1811 berdasarkan hasil dari kapitulasi Tuntang. Selanjutnya, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu yakni Thomas Stamford Raffles. Adapun berbagai kebijakan Raffles antara lain menerapkan sistem sewa tanah atau land rent, kemudian menggunakan sistem ekonomi uang, pemerintahan secara liberal yakni bebas, kemudian adanya penghapusan feodalisme, bupati dijadikan sebagai pegawai negeri, membagi wilayah menjadi 16 karesidenan. Raffles juga fokus dalam bidang penelitian dan budaya, misalnya saja menemukan bunga Rafflesia arnoldi, kemudian menulis buku History of Java, juga merintis kebun raya Bogor. Setelah tidak menjabat di Hindia Belanda, Raffles kemudian dikenal sebagai pendiri kota Singapura. Inggris sendiri kemudian harus meninggalkan wilayah Hindia Belanda pada tahun 1815 berdasarkan hasil dari Konvensi London. Jawabannya adalah E, yakni Raffles mengutus Cornelius untuk menyelidiki sebuah bukit yang ternyata merupakan Candi Borobudur. Selanjutnya, nomor 12, latar belakang munculnya Perang Diponegoro adalah karena Belanda A. Membuat patok pembatas jalan melalui tanah milik rakyat, B. Mengintervensi urusan internal kesultanan, C. Menghapus Kesultanan Surakarta, D. Melarang menyewakan tanah, dan E. Menerapkan kultur stelsel. Mari kita bahas. Perang Diponegoro atau Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Adapun tokohnya yakni Pangeran Diponegoro atau nama lainnya Pangeran Ontowiryo. Sentot Ali Basya Prawirodirjo merupakan panglima perangnya. Kemudian ada Kyai Mojo dan Nyi Ageng Serang dan beberapa tokoh lainnya. Adapun penyebab perlawanan Diponegoro yakni daerah kekuasaan raja-raja di Mataram, Jawa Tengah semakin sempit. Ingat, menurut perjanjian Giyanti, Mataram dibagi menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, Pangeran Diponegoro ini tinggal di Kasultanan Yogyakarta. Para bangsawan penghasilannya merasa dikurangi. Yang ketiga, penderitaan rakyat akibat kerja paksa. Yang keempat, Belanda ikut campur urusan intern kerajaan Mataram. Kelima, pengaruh negatif kehidupan barat di istana. Kemudian yang keenam, pembuatan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Diponegoro sendiri menerapkan taktik perang gerilya, sedangkan Belanda melalui Jenderal Van den Kolk menerapkan taktik benteng stelsel, yakni mendirikan banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak dari Pangeran Diponegoro. Akhirnya tahun 1830 Pangeran Diponegoro dapat ditangkap, kemudian diasingkan di Manado lalu dipindah ke Makassar. Jawabannya adalah B, yakni mengintervensi urusan internal kesultanan. Selanjutnya soal nomor 13, di sini disajikan tabel Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia dan beberapa surat kabar. Pertanyaannya adalah, berdasarkan tabel tersebut, hubungan yang tepat antara organisasi dengan surat kabar yang dimiliki ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 3 dan 4, E, 4 dan 5. Mari kita bahas. Di sini Pergerakan Nasional Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, ditandai dengan munculnya organisasi modern yang dipelopori oleh kaum terpelajar atau kaum cendekiawan yang dihasilkan dari adanya politik etis, balas budi, yakni dalam bidang edukasi. Kemudian Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo. Adapun penggagas dari organisasi Budi Utomo yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya Indonesia Partij merupakan organisasi pertama yang bercorak politik. Kalau Budi Utomo itu bercorak dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Indonesia Partij bercorak bidang politik dengan tujuannya adalah Indonesia Merdeka. Tokoh Indonesia Partij terkenal dengan nama Tiga Serangkai, yakni Dowes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo.
Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda. Adapun perkembangan pers pada masa pergerakan nasional Indonesia, yaitu Tirto Adi Suryo merupakan bapak pers nasional yang mendirikan pers pribumi pertama, yakni Medan Priayi. Budi Utomo memiliki surat kabar Dharma Kondo yang berubah namanya menjadi Pewara Umum. Kemudian Sarekat Islam memiliki surat kabar Utusan Hindia, Sinar Jawa, Sarotoma, dan Medan Mu'alim. Indonesia Partis memiliki majalah The Express. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda memiliki pers Hindia Putih. Jadi, jawabannya adalah D. Soal nomor 14, perhatikan nama-nama organisasi berikut. Ada Romusa, Gerakan 3A, Heiho, Fujinkai, Miai. Organisasi pergerakan dibentuk Jepang dengan tujuan melatih pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dari serangan sekutu ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Mari kita bahas masa pendudukan Jepang ini. Materinya bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah untuk kelas 11. Masa pendudukan Jepang sendiri di Indonesia terjadi pada tahun 1942 sampai 1945. Awal mula dari pendudukan Jepang ini ditandai dengan adanya Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942 yang isinya wilayah Hindia Belanda dikuasai oleh Jepang. Kebijakan Jepang terkait organisasi pergerakan nasional yakni seluruhnya dibubarkan kecuali Majelis Islam ala Indonesia yang karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Penjelasan dari masing-masing opsi, Romusa adalah kerja paksa pada zaman Jepang, yakni Romusa mendapatkan julukan sebagai pahlawan pekerja. Gerakan 3A merupakan organisasi propaganda yang dibentuk oleh Jepang dengan ketuanya adalah Mr. Samsudin. Adapun 3A itu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Heiho merupakan organisasi militer untuk membantu militer Jepang dalam perang. Fujinkai merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para perempuan, dan Miai tadi adalah Majelis Islam ala Indonesia. Selain itu juga terdapat organisasi lain seperti Putra yang terkenal tokohnya yakni 4 serangkai yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada Jawa Hokokai, ada Kaibudan yakni barisan pembantu polisi, kalau di Sumatera disebut Bogodan. Kemudian ada Seinindan yakni barisan pemuda. Kemudian Kakukutai merupakan organisasi pelajar tingkat sekolah menengah. Ada Hizbullah, tentara Islam. Kemudian ada PETA, pembela tanah air yang terkenal dengan pemberontakan terbesar saat itu di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi dan Tonarigumi yaitu RT. Dari pembahasan ini kita bisa mengambil jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 15, ketika Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali dari Dalat Vietnam, Sultan Syahrir meyakinkan Hatta bahwa Jepang telah kalah. Maka bangsa Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaannya. Namun Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sultan Syahrir sebab pernyataan Indonesia harus diumumkan melalui PPKI. Hatta mengajak Sultan Syahrir untuk ke rumah Soekarno untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang. Sikap teladan dari sosok Hatta adalah A. Memastikan sebuah kebijakan diambil secara tepat dan tidak menyalahi kewenangan. B. Menjaga peran dalam konsep Dwi Tunggal di mana keputusan harus diketahui oleh Soekarno. C. Negara tidak dalam keadaan darurat sehingga keputusan harus dikonsultasikan dengan PPKI. D. Tidak dapat mengambil keputusan tanpa PPKI sebagai lembaga pemegang mandat persiapan kemerdekaan. E. Segala keputusan harus diambil bersama dengan Soekarno sebagai pemegang mandat dari Jenderal Terauchi. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Ini sebagai pengganti dari BPUPKI. Sebab khusus dari pembentukan PPKI pada tanggal 6 Agustus terjadi bom di kota Hiroshima. Selanjutnya kemudian 3 tokoh yakni Soekarno-Hatta, Soekarno sebagai ketua PPKI, Hatta sebagai wakilnya, dan Dr. Rajiman itu merupakan ketua BPUPKI menghadap Jenderal Terauchi di Dalat Vietnam untuk memastikan kemerdekaan Indonesia dan untuk menyampaikan hasil sidang BPUPKI serta pembentukan
PPKI. 9 Agustus terjadi bom kedua di kota Nagasaki hingga akhirnya Jepang pada tanggal 14 Agustus menyerah kepada sekutu. Salah satu tokoh Indonesia yang mendengar berita kekalahan Jepang tersebut adalah Sultan Syahrir. Akhirnya Sultan Syahrir memberikan informasi kepada Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua mengenai waktu dan cara proklamasi. Golongan muda ingin secepatnya proklamasi, sedangkan golongan tua ingin dipersiapkan secara matang terhadap proklamasi, yakni dengan menyelenggarakan sidang atau rapat melalui PPKI. Nah, ini ditolak golongan muda, karena menurut golongan muda, PPKI itu adalah bentukan Jepang. Kalau Indonesia merdeka melalui PPKI, maka kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Akhirnya, puncak dari perbedaan pendapat tersebut, pada tanggal 16 Agustus, para pemuda menculik atau mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok yang terkenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Atas jaminan dari Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno-Hatta dikembalikan ke Jakarta, terjadi perumusan proklamasi di rumah Laksamana Maida, akhirnya tanggal 17 Agustus diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini Hatta, Soekarno, dan Sultan Syahrir. Jawabannya adalah D.